Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya, dan selalu diberi kekuatan dan pengharapan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, Ia mengatakan demikian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang terkasih, Yesus menghendaki para murid untuk memberitakan Injil, termasuk kita, murid Kristus masa kini. Kita juga harus memberitakan Injil. Kepada siapa harus memberitakan Injil? Di dalam ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para murid harus menjadi saksinya di yang pertama, Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana Yesus pernah dihakimi dengan tidak adil. Tetapi justru dalam tempat ini, para rasul harus bersaksi memberitakan Injil di tempat yang kering dan tandus akan kasih. Tuhan mengutus murid-muridnya, termasuk kita. Bisa saja Tuhan izinkan kita berada di tempat atau situasi yang tidak nyaman, agar kita dapat membagikan kasih Kristus di mana Tuhan tempatkan kita. Misalnya, suasana kantor sangat tidak nyaman karena terjadi sikut-menyikut di situ. Justru disitulah Tuhan mau agar kita berhikmat dalam membawa diri dan berhikmat agar dapat membagikan kasih Kristus di lingkungan yang tandus akan kasih. Yang kedua, di Yudea. Yudea merupakan wilayah yang lebih luas relasinya dari kerabat, keluarga, atau saudara, yaitu orang yang belum kita kenal sama sekali. Jadi, maksudnya Yesus mau agar mandat pemberitaan Injil tidak dibatasi hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, tetapi siapa saja beroleh kesempatan untuk mendengarkan pemberitaan Injil. Yang ketiga, Samaria. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel Utara. Penduduk daerah ini dicampur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga agama juga dicampur. Penduduknya dibenci oleh orang-orang Yahudi karena adanya perbedaan agama dan kebiasaan. Kota Samaria melambangkan bahwa Injil harus diberitakan bahkan kepada musuh yang kita benci sekalipun, yang tidak sependapat dengan kita sekalipun. Berikutnya, yang keempat, ke ujung bumi. Kata ini memiliki makna kemana saja atau di mana saja Tuhan memimpin kita untuk memberitakan Injil, kita harus siap. Jemaat yang terkasih, mari kita memberitakan Injil dengan penuh hikmat dan kasih Tuhan, serta tunjukkanlah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, karena hidup kita adalah Injil yang terbuka. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.